Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh mahasiswa dimanapun Anda berada. Berjumpa dengan saya Wahib Asyahri, dosen Anda di program studi Ilmu Administrasi Negara atau Administrasi Publik. Nah, mahasiswa sekalian, kita berjumpa di mata kuliah Pembangunan Kapasitas dan Kelembagaan Sektor Publik yang terdiri dari 2 SKS. Nah, pada hari ini di pertemuan ke-13, kita akan membahas tentang pengembangan kapasitas pemerintah daerah menuju good governance. Menuju good governance. Pembahasan tentang pengembangan kapasitas pemerintah daerah menuju good governance tidak terlepas dari pembahasan konsep tentang desentralisasi. Mauhud tahun 1987 mengemukakan bahwa tujuan utama dari kebijakan desentralisasi adalah sebagai upaya mewujudkan keseimbangan politik atau political equality, akuntabilitas pemerintah lokal atau local accountability, dan pertanggungjawaban pemerintah lokal atau local responsibility. Ketiga tujuan ini saling berkaitan satu sama lain. Sedangkan prasyarat yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan tersebut adalah pemerintah daerah harus memiliki teritorial kekuasaan yang jelas atau legal territorial of power, memiliki pendapatan asli daerah PAD sendiri, local own income, memiliki badan perwakilan sendiri atau local representative body yang mampu mengontrol eksekutif daerah, dan adanya kepala daerah yang dipilih sendiri oleh masyarakat daerah melalui suatu pemilihan yang bebas. Suprapto tahun 2007 mengemukakan karakteristik desentralisasi menurut para ahli. Yang pertama dari Mauhud, memberikan karakteristik desentralisasi yang pertama memiliki anggaran sendiri. Yang kedua, keberadaan hukum sendiri. Yang ketiga, wewenang untuk mengalokasikan sumber daya yang besar. Yang keempat, berbagai fungsi yang berbeda. Dan yang kelima, keputusan yang diambil oleh perwakilan masyarakat setempat. Nah, pada hakikatnya konsep otonomi daerah atau desentralisasi mengandung arti kebebasan untuk mengambil keputusan, baik politik maupun administrasi, menurut prakarsa sendiri untuk kepentingan masyarakat setempat dengan tetap menghormati peraturan perundang-undangan nasional. Nah, itulah konsep otonomi daerah atau desentralisasi. Rondinelli memberikan makna desentralisasi secara lebih komprehensif, yaitu tentang pengalihan atau pendelegasian wewenang hukum dan politik untuk merencanakan, mengambil keputusan, dan mengelola fungsi publik dari pemerintah pusat dan badan-badannya ke organisasi lapangan dari badan-badan tersebut, unit-unit pemerintah di bawahnya, perusahaan publik yang otonom, otoritas pembangunan wilayah atau regional, terdiri dari otoritas fungsional, pemerintah daerah otonom, atau organisasi non-pemerintah. Selanjutnya, Limex mengutarakan otonomi daerah sebagai suatu kekuasaan untuk mengambil keputusan sendiri, baik keputusan politik, keputusan administrasi dengan tetap menghormati peraturan perundang-undangan. Jadi, otonomi daerah yang tepat bukan hanya sekedar reorientasi paradigma self-local government menjadi self-local governance, tetapi harus ditindaklanjuti dengan restrukturisasi pelaksanaan otonomi daerah yang syarat dengan nilai kebebasan, partisipasi, demokrasi, dan akuntabilitas. Rondinelli mengemukakan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi derajat otonomi daerah. Yang pertama, sejauh mana para pemimpin politik dan birokrat pusat atau pemerintah pusat mendukung desentralisasi dan organisasi yang menerima pengalihan tanggung jawab. Yang kedua, sejauh mana perilaku, sikap, dan budaya dominan mendukung pengambilan keputusan dan administrasi yang terdesentralisasi. Yang ketiga, sejauh mana kebijakan dan program dirancang dan diorganisir secara tepat untuk mendorong desentralisasi pengambilan keputusan dan pengelolaan. Dan yang keempat, sejauh mana sumber daya finansial, manusia, dan fisik yang memadai tersedia bagi organisasi tempat tanggung jawab dialihkan.
Nah, pada hakikatnya kebijakan desentralisasi yang dituangkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah diharapkan memberi peluang kepada pemerintah daerah untuk melakukan perubahan menjadi pemerintah yang baik atau good governance di daerah masing-masing. United Nations Development Program atau UNDP mengajukan karakteristik good governance. Yang pertama, partisipasi. Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Nah, partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Yang kedua, rule of law. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia. Yang ketiga, transparansi. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi, proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi serta secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Nah, informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor. Yang keempat, responsivitas. Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap stakeholder. Yang kelima, consensus orientation, yaitu good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan maupun prosedur-prosedur. Yang keenam, equity, yaitu kesetaraan. Semua warga negara, baik pria maupun wanita, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka. Yang ketujuh, efektivitas dan efisiensi. Nah, proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin. Yang kedelapan, accountability. Nah, para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat bertanggung jawab penuh kepada publik dan lembaga-lembaga stakeholder. Akuntabilitas ini bergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat. Apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi? Yang kesembilan, strategic vision, yaitu para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif good governance dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan, sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan. Good governance pada esensinya merupakan pemerintahan yang efektif dan modern, yakni suatu pemerintahan yang demokratik. Ya, democratic governance yang elemen utamanya partisipasi masyarakat. Sementara desentralisasi otonomi, kalau merujuk perkembangan pustaka-pustaka terakhir, cenderung diisyaratkan sebagai basis bagi kepemerintahan yang baik atau good governance. Nah, kalau dicermati, paradigma good governance yang berkembang sekarang ini merupakan tren global dan tuntutan dalam sistem politik yang demokratis. Dalam teori dan praktek pemerintahan modern diajarkan bahwa untuk menciptakan the good governance, terlebih dahulu perlu dilakukan desentralisasi pemerintahan. Hal ini searah dengan problematika yang dihadapi negara sedang berkembang seperti Indonesia, yang masih disibukkan dengan agenda transisi demokrasi seperti pemisahan kekuasaan di antara lembaga yudikatif, eksekutif, dan legislatif, pembagian kekuasaan di antara pemerintah pusat, regional, dan lokal, pemisahan kekuasaan atau kewenangan antara negara dan masyarakat, dan pemisahan antara hak individu dan kekuasaan komunal, yang semuanya itu bermuara pada inisiatif otonomi. Suprapto mengemukakan dari beberapa pendapat para ahli, salah satunya menurut Stephen Cornell dan Joseph Cole, bahwa agar dapat menghasilkan kemajuan ekonomi dan kesehatan sosial yang produktif, lembaga formal pemerintah yang mendasari proses tabungan dan investasi, spesialisasi dan pertukaran, serta penegakan hak dan penyelesaian perselisihan harus lulus dulu uji efektivitas dan legitimasi. Kemudian ada teori kontrak sosial baru yang mengisyaratkan bahwa lembaga pemerintah yang efektif karena atribusi kolektivitas dan muatan kekuasaan politiknya perlu membutuhkan keselarasan dengan 4 norma-norma kebenaran politis masyarakat. Seperti pertama, struktur kewenangan, yaitu structure of authority. Yang kedua, lingkup kewenangan atau scope of authority. Yang ketiga, letak kewenangan atau location of authority. Dan yang terakhir, yang keempat, sumber kewenangan atau source of authority.
Dalam beberapa literatur pembangunan, konsep capacity building sebenarnya masih menyisakan sedikit perdebatan dalam pendefinisian. Sebagian ilmuwan memaknai capacity building sebagai capacity development atau capacity strengthening, mengisyaratkan suatu prakarsa pada pengembangan kemampuan yang sudah ada atau existing capacity. Sementara yang lain lebih merujuk pada constructing capacity sebagai proses kreatif membangun kapasitas yang belum nampak atau not yet exist. Nah, dalam hal ini, searah dengan pendapat Grindel, peningkatan kapasitas dimaksudkan untuk mencangkup berbagai strategi yang berkaitan dengan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan daya tanggap kinerja pemerintah. Capacity building atau pengembangan kapasitas merupakan upaya yang dimaksudkan untuk mengembangkan suatu ragam strategi meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas kinerja pemerintah. Yakni efisiensi dalam hal ini adalah waktu dan sumber daya atau resource yang dibutuhkan guna mencapai suatu outcome. Kemudian efektivitas berupa kepantasan usaha yang dilakukan demi hasil yang diinginkan. Dan responsivitas yakni bagaimana mensinkronkan antara kebutuhan dan kemampuan untuk maksud tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi capacity building. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan maupun kesuksesan dari program kepengembangan kapasitas dalam pemerintahan daerah. Namun secara khusus dapat disampaikan bahwa dalam konteks otonomi daerah, faktor-faktor signifikan yang mempengaruhi pengembangan kapasitas meliputi 5 hal pokok, yaitu yang pertama komitmen bersama, yang kedua kepemimpinan, yang ketiga reformasi peraturan, yang keempat reformasi kelembagaan, dan pengakuan tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Nah, kelima hal tersebut dapat diuraikan. Yang pertama, komitmen bersama atau collective commitments. Nah, komitmen bersama dari seluruh aktor yang terlibat dalam sebuah organisasi, termasuk pemerintahan daerah, sangat menentukan sejauh mana pengembangan kapasitas akan dilaksanakan ataupun disukseskan. Komitmen bersama ini merupakan modal dasar yang harus terus-menerus ditumbuh kembangkan dan dipelihara secara baik karena faktor ini akan menjadi dasar dari seluruh rancangan kegiatan yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi. Tanpa adanya komitmen, baik dari pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah, dan juga staf yang dimiliki, sangatlah mustahil untuk mengharapkan program pengembangan kapasitas bisa berlangsung apalagi berhasil dengan baik. Yang kedua, kepemimpinan. Faktor conducive leadership merupakan salah satu hal yang paling mendasar dalam mempengaruhi inisiasi dan kesuksesan program pengembangan kapasitas personal dalam kelembagaan sebuah organisasi. Dalam konteks lingkungan organisasi publik, sebagaimana pemerintahan daerah, harus terus-menerus didorong sebuah mekanisme kepemimpinan yang dinamis, sebagaimana yang dilakukan oleh sektor swasta. Hal ini karena tantangan ke depan yang semakin berat, dan juga realitas keterbatasan sumber daya yang dimiliki sektor publik. Nah, kepemimpinan kondusif yang memberikan kesempatan luas pada setiap elemen organisasi dalam menyelenggarakan pengembangan kapasitas merupakan sebuah modal dasar dalam menentukan efektivitas kapasitas kelembagaan menuju realisasi tujuan organisasi yang diinginkan. Yang ketiga, reformasi peraturan. Kontekstualitas politik pemerintahan daerah di Indonesia serta budaya pegawai pemerintah daerah yang selalu berlindung pada peraturan yang ada serta lain-lain faktor legal formal, prosedural, merupakan hambatan yang paling serius dalam kesuksesan program pengembangan kapasitas. Oleh karena itulah, sebagai sebuah bagian dari implementasi program yang sangat dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan, maka reformasi atau dapat dibaca penyelenggaraan peraturan yang kondusif merupakan salah satu cara yang perlu dilakukan dalam rangka menyukseskan program pengembangan kapasitas ini. Dan yang terakhir, yang keempat reformasi kelembagaan. Reformasi peraturan di atas tentunya merupakan salah satu bagian penting dari reformasi kelembagaan ini. Nah, reformasi kelembagaan pada intinya menunjuk kepada pengembangan iklim dan budaya yang kondusif bagi penyelenggaraan program pengembangan kapasitas personal dan kelembagaan menuju pada realisasi tujuan yang ingin dicapai.
Reformasi kelembagaan menunjuk dua aspek penting, yaitu struktural dan kultural. Kedua aspek ini harus dikelola sedemikian rupa dan menjadi aspek yang penting dan kondusif dalam menopang program pengembangan kapasitas dalam pemerintahan daerah di Indonesia. Dan yang terakhir, yang kelima, pengakuan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Oleh karena pengembangan kapasitas harus diawali pada identitas kapasitas yang dimiliki, maka harus ada pengakuan dari personal dan lembaga tentang kelemahan dan kekuatan yang dimiliki dari kapasitas yang tersedia. Pengakuan ini penting karena kejujuran tentang kemampuan yang dimiliki merupakan setengah syarat yang harus dimiliki dalam rangka menyukseskan program pengembangan kapasitas. Nah, inilah faktor-faktor yang mempengaruhi capacity building. Nah, baik, demikianlah materi kita pada hari ini tentang pengembangan kapasitas sektor publik, ya. Di materi tentang pemerintahan daerah, ya, kapasitas pemerintahan daerah menuju good governance. Baik, mahasiswa sekalian, silakan dicari juga referensi-referensi lain baik dari artikel jurnal, dari buku dan sumber ilmiah lain untuk memperkaya materi kita. Demikian dari saya, salah khilaf saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.